Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raul, kembali lagi Angel menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini, tepatnya di edisi 24 Desember 2024, dan kita berada dalam formasi pukul 17 di menit ke-11. Dan seperti biasa di hari Selasa ini kita ada talkshow bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan, dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah bersama narasumber kita, yakni Al-Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kalau begitu karena kita sapa dulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz di sore hari ini? Alhamdulillah, namanya pun HSB, hari-harinya selalu ingin berbuat kebaikan. Waduh. HSB, hatinya selalu berbunga-bunga. Hatinya selalu berbunga-bunga, berbahagia. Berbahagia. Oke, baik. Iya, kita akan membahas apa ini Ustadz di sore hari ini? Ini menjelang Nataru, perayaan Natal dan Tahun Baru. Iya. Tentu kita sebagai seorang Muslim sangat diajarkan oleh ajaran agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi kita yang sahih, untuk kita selalu bersikap toleransi kepada non-Muslim apapun agamanya, bahkan kepada orang yang tak beragama. Tapi ingat, jangan kebablasan. Kebablasan. Oke. Jangan melampaui batas. Iya, melampaui batas. Ada batasannya. Iya. Baik ya rekan Roy, itulah yang kita akan membahas mengenai bertoleransi lah tapi jangan kebablasan. Iya. Baik, buat rekan Roy disimak bersama dan langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan nasihat tentang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbiru takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan. Dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 111. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, seluruh pendengar kami di mana saja kita berada, rekan Rau yang selalu setia bersama kita, mudah-mudahan kita semua tetap bahagia dan insya Allah di akhirat insya Allah masuk surga. Kepada pimpinan penyiar, karyawan dan karyawati Radio Raw FM yang sangat kami muliakan dan sangat kami banggakan, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada sore hari ini menjelang malam. Alhamdulillah diberikan Allah kepanjangan umur, kesehatan, dan mudah-mudahan juga bisa melaksanakan berbagai aktivitas sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari dan profesi kita masing-masing. Kami doakan supaya kita semua tetap dalam keadaan kesuksesan dan kejayaan. Apapun yang kita lakukan mudah-mudahan membawa keberkahan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang selalu menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang lurus dan yang benar, untuk selalu kita bisa hidup harmonis di dalam kemajemukan dan keberagaman yang merupakan sunnatullah dan ketentuan Allah di alam raya ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 ini menjadi bukti nyata bahwa kita sangat dianjurkan untuk bersikap toleransi, tolong menolong, hidup yang harmonis dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa, dan ras. Imam As-Sawqani rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada kafir zimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam dalam menghindari peperangan dan tidak membantu non-muslim lainnya dalam memerangi umat Islam. Di samping itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk bersikap adil dalam bermuamalah dengan mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka dalam masalah agama, seperti berbuat baik dalam persoalan perempuan dan orang-orang lemah. Berdasarkan hal itu, Profesor Ali Mustafa Yakub dalam sebuah bukunya menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri mereka, serta tidak membantu orang lain untuk mengusir umat Islam dari negeri mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengancam umat Islam yang memerangi non-muslim yang seperti ini dengan peringatan keras dan tegas untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yakhris rahiyatal jannah wa inna rihaha tuzadu mim masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh non-muslim yang terkait perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan dunia. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah,
rekan rau di mana saja kita berada, Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita. Beliau banyak mencontohkan kepada kita bagaimana bersikap toleransi kepada non-muslim. Nabi kita Muhammad SAW berbuat baik kepada tetangganya, bahkan kepada tetangganya yang non-muslim. Hal itu menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Abdullah bin Amruh radhiyallahu anhu menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW senantiasa membagikan sembelihan daging kambing kepada tetangganya non-muslim. Dan praktek baik Rasulullah ini diwasiatkan kepada anaknya agar senantiasa dicontohkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Apakah sudah kau berikan sebagian untuk tetanggaku Yahudi?" Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah berkata, "Jibril selalu mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka ia ingin memberi sebuah warisan kepadanya." Begitulah saudara-saudaraku baiknya Rasulullah dengan tetangganya yang non-muslim, selalu memberikan makanan-makanan kepada non-muslim, dan itu diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam kepada beliau. Lebih lanjut, dalam kisah yang lain, bagaimana relasi yang sangat baik Nabi kita Muhammad SAW dengan umat agama lain, terutama agama Nasrani. Itu sudah terbina sejak awal sebelum menjadi rasul. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa orang Kristen pertama yang dikenal Nabi kita Muhammad SAW adalah Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Kristen yang juga merupakan sepupu dari istri Nabi kita Muhammad SAW, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, beliau merasa bingung dan khawatir. Kemudian Khadijah mengajak Nabi kita Muhammad SAW untuk menemui Waraqah untuk meminta penjelasan. Waraqah membenarkan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan kepada beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraqah pun juga mengatakan bahwa beliau akan siap membela Nabi kita Muhammad SAW jika beliau suatu saat diusir oleh kaumnya. Saat pertemuan singkat itu, Waraqah berkata, "Alangkah beruntungnya seandainya aku masih hidup dan masih kuat pada saat kau diusir oleh kaummu. Seandainya aku masih hidup, maka aku akan membelamu di saat itu." Peristiwa ini, pendengar kami di masa kita berada, menunjukkan bahwa relasi antara Nabi kita Muhammad SAW dengan umat agama lain, terutama agama Nasrani, didasarkan pada rasa saling menghormati dan saling menghargai. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepada orang non-muslim, dan beliau selalu memperlakukan mereka dengan baik. Lebih jauh lagi, bagaimana interaksi Nabi kita Muhammad SAW dengan umat Kristen juga yang sudah terjalin sejak awal. Sekitar 8 tahun sebelum hijrah ke Madinah, pada saat itu umat Islam di Makkah mengalami penindasan dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kepada umat Islam untuk hijrah ke Habasyah, sebuah negara Kristen yang dipimpin oleh Raja Nejus yang terkenal adil dan bijaksana. Hijrah pertama ke Habasyah berjumlah sekitar 16 orang sahabat. Mereka tinggal di Habasyah
selama beberapa bulan. Kemudian terjadilah hijrah yang kedua ke Habasyah yang berjumlah 102 orang. Termasuklah keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tinggal di Habasyah selama sekitar 8 tahun. Selama tinggal di Habasyah, umat Islam dilindungi dan diberi kebebasan beribadah oleh Raja Nejus. Raja Nejus juga terkesan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan dia pun melindungi para imigran Muslim di Abyssinia, yang antara lain di situ ada menantu dan anak Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ruqayyah putri Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Kemudian saudaraku, contoh lain dari hubungan baik antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Raja Nejus adalah Nabi Muhammad mengirim surat kepada Raja Nejus yang mengundangnya untuk memeluk Islam. Raja Nejus menerima surat tersebut dengan hormat dan dia pun membacanya kepada uskup-uskupnya. Para uskup pun terkesan dengan surat tersebut dan mereka mengatakan bahwa itu berasal dari seorang nabi. Raja Nejus tidak secara terang-terangan memeluk Islam, tetapi dia dipercayai bahwa dia menerima Islam dalam hatinya. Dia meninggal beberapa tahun kemudian dan Nabi kita Muhammad SAW merasa sedih atas kematiannya. Hubungan baik antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Raja Nejus adalah pengingat akan pentingnya toleransi dan menghormati orang-orang dari keyakinan yang berbeda. Dan ini juga merupakan pengingat akan kekuatan Islam untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian kisah yang lain diceritakan contoh praktik yang baik dari Rasulullah SAW, yaitu membiarkan non-muslim masuk masjid dan sembahyang ala Kristen di Masjid Nabawi. Kisah utusan Nasran yang datang ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW merupakan kisah yang menunjukkan toleransi dan sikap terbuka Islam terhadap pemeluk agama lain. Utusan Nasran berjumlah 14 orang itu dipimpin oleh Abdullah bin Abi Kabsyah. Mereka tiba di Madinah setelah waktu asar dan langsung mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Di masjid, utusan Nasran melakukan sembahyang ala Kristen sambil menghadap ke arah timur. Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan hal ini membiarkannya saja. Bahkan Nabi menegur salah seorang sahabat yang berdiri untuk melarang utusan Nasran sembahyang di masjid. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, biarkanlah mereka sholat. Diplomasi Kristen Nasran itu pun membuahkan hasil memuaskan. Nabi Muhammad SAW memberikan perlindungan dan keamanan kepada Madi Nasran, sebuah suku Arab yang beragama Kristen, serta membuat surat perjanjian damai yang didokumentasikan dalam kitab Futuhal Buldan karya Syekh Al-Balazuri. Isi surat damai tersebut dicatat oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sebagai kesimpulan dari beberapa kisah yang kami sebutkan dalam sesi pertama ini, kita belajar dari sikap Rasulullah SAW tersebut yang dapat diambil pelajaran bahwa berbuat baik kepada orang kafir atau non-muslim memiliki banyak manfaat. Pertama, dapat meningkatkan citra Islam di mata dunia. Ketika umat Islam berbuat baik kepada orang kafir, maka orang kafir akan melihat bahwa Islam adalah agama yang damai, agama yang penuh kasih sayang. Kedua, dapat mempermudah syiar Islam. Ketika umat Islam berbuat baik kepada orang kafir, maka orang kafir akan lebih terbuka untuk menerima ajaran Islam. Yang ketiga,
dapat mempererat hubungan persaudaraan antara sesama manusia. Berbuat baik kepada orang kafir dapat menghilangkan rasa kebencian dan permusuhan, sehingga terciptalah hubungan persaudaraan yang harmonis di dalam sebuah negara, bahkan dalam dunia global. Insya Allah akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan Rau di mana saja kita berada, pada sesi yang kedua ini akan kami sampaikan beberapa hadis yang mengajarkan kepada kita untuk bersikap baik kepada non-muslim. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ibuku menemaniku saat itu. Ibu daripada Asma, istri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu pada saat itu masih dalam keadaan musyrik di zaman Rasulullah SAW. Tentu antara ibu dan anak secara psikologis tidak bisalah terpisahkan. Maka ibu yang sangat sayang kepada putrinya, dia berusaha untuk menemui putrinya Asma, kakak daripada Aisyah radhiyallahu anha. Asma bin Abi Bakrin, diceritakan oleh Asma ketika ibunya ingin menemuinya di saat ibunya masih dalam keadaan musyrik, tidak beragama Islam. Lalu Asma meminta kepada Rasulullah, minta pendapat. Dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku sangat ingin berbuat baik kepadaku. Apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku? Padahal dia adalah seorang musyrik non-muslim yang tidak beragama Islam. Lalu apa disampaikan oleh Rasulullah? Naam, soli ummaki. Ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Perbedaan agama tidaklah memutuskan hubungan kita dalam hubungan silaturahim. Kita baca juga dalam Al-Quran surah Luqman, wa in zahadaka ala an tusyriku bihi syai'a. Berbuat baik kepada orang tua secara ma'ruf di dunia itu sangat dianjurkan, walaupun beda agama. Maka Rasulullah SAW memesankan kepada Asma untuk tetap berhubungan baik dengan ibunya, walaupun ibunya itu musyrik, belum beragama Islam. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari yang lain yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Tufail bin Amru ad-Dausi dan para sahabatnya mendatangi Nabi kita Muhammad SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah ingkar kepada Allah dan mereka enggan masuk Islam. Untuk itu mohonlah kepada Allah agar mereka dibinasakan. Aku dikatakan kepada beliau, suku Daus telah binasa. Maka Rasulullah SAW berkata, ya Allah, tunjukilah suku Daus dan berikanlah petunjuk kepada mereka. Rasulullah diminta oleh sahabat untuk mendoakan suku Daus yang ingkar dan tidak masuk Islam untuk dibinasakan Allah. Tapi Rasulullah tidak mendoakan itu. Tapi Rasulullah mendoakan supaya suku Daus mendapatkan petunjuk, supaya Allah menganugerahkan mereka petunjuk hidayah, bukan membinasakannya. Maka bolehlah kita mendoakan keluarga non-muslim
yang memusuhi kita untuk mendapatkan hidayah. Kemudian saudaraku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Umar bin Khattab melihat pakaian sutra di depan pintu masjid. Maka ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Tuan beli pakaian ini lalu Tuan kenakan pada hari Jumat atau saat menyambut utusan delegasi bila datang menghadap Tuan, tentu dengan memakai ini sangatlah bagus, sangatlah berwibawa." Rasulullah SAW lalu menjawab, "Sesungguhnya orang yang memakai pakaian sutra seperti ini itu tidak akan mendapat bagian di akhirat." Kemudian datanglah hadiah untuk Rasulullah SAW yang diantaranya ada pakaian sutra. Lalu beliau berikanlah sutra itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Umar, "Wahai Rasulullah, Tuan telah memberikan pakaian ini untukku, padahal Tuan telah menjelaskan konsekuensi orang yang memakainya." Rasulullah SAW bersabda, "Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kau pakai. Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai." Maka Umar bin Khattab memberikan pakaian sutra tersebut kepada saudaranya yang musyrik di kota Makkah. Ini dapat kita ketahui dalam hadis riwayat Bukhari. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita boleh saling memberikan hadiah kepada siapa saja, termasuk kepada non-muslim. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis riwayat Bukhari yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita Yahudi yang datang menemui Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa seekor kambing tapi sudah diracun. Dan beliau, Nabi kita memakannya dan terkena racunlah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging tersebut dan dikatakan, "Apakah tidak sebaiknya ya Rasulullah kita bunuh saja wanita ini?" Beliau Nabi kita Muhammad SAW menjawab, Jangan kita bunuh. Dia wanita Yahudi dan bahkan sudah meracun Nabi. Rasulullah tidak menyuruh membunuhnya." Sejak itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu senantiasa melihat bekas racun tersebut pada anak lidah Rasulullah SAW. Berbekas racun yang diberikan oleh Yahudi itu, wanita Yahudi itu, padahal dia sudah berbuat jahat kepada Nabi kita. Begitulah sikap toleransi Nabi kita Muhammad SAW, sifat kasih sayangnya kepada non-muslim walaupun sudah menganiaya dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW dari riwayat Bukhari juga dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dia menceritakan ada seorang budak milik orang Yahudi pernah menjadi pelayan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu orang Yahudi ini jatuh sakit. Maka Nabi kita Muhammad SAW pergi menjenguknya sambil beliau bersabda, "Masuk Islamlah kamu." Diajaknya orang Yahudi itu masuk Islam. Masuk Islamlah kamu. Lalu orang Yahudi itu pun masuk Islam. Sa'id bin Musayyib berkata dari ayahnya, ketika Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad SAW, yang mulai dari kecil sampai beliau diangkat jadi Nabi, Abu Talib adalah orang yang sangat berperan melindungi Nabi kita. Dan dengan adanya Abu Talib, Nabi kita Muhammad SAW
bebas menyiarkan ajaran Islam kepada manusia dengan perlindungan daripada Abu Talib. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakit keras, yang beliau kita ketahui tidak menganut agama Islam, Nabi kita menjenguknya dan sampai Abu Talib meninggal dunia, dan ditawarkannya supaya pamannya masuk Islam, tapi ternyata tidak berhasil. Begitulah sikap Nabi kita Muhammad SAW dalam membina hubungan yang baik dengan non-muslim. Bahkan berbisnis dengan non-muslim itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW memberi makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi beliau. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami, maka Nabi kita Muhammad SAW berdiri menghormatinya, dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan, wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi. Maka beliau berkata, jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Saudaraku, beginilah Rasulullah SAW menghormati non-muslim yang sudah meninggal dunia dan sudah menjadi jenazah, tetap dihormati. Apalagilah non-muslim yang masih hidup, tentu lebih dihormati dan dihargai. Kita tidak boleh bersikap keras dan bersikap ingin mencaci maki, menghina saudara kita non-muslim lainnya. Mari kita bina sikap toleransi sehingga kita bisa dinamis dan harmonis di dalam kehidupan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai hadis yang kami sebutkan ini. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Bertoleransilah, tapi jangan kebablasan. Di mana kebablasannya? Ada 4 fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang membina hubungan baik dengan non-muslim. Fatwa pertama, Fatwa MUI nomor 1 tahun 1981 tentang perayaan Natal bersama, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1981. Di dalam fatwa itu dijelaskan, perayaan Natal bersama ada disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disamakan dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen itu merupakan ibadah. Maka umat Islam jangan mencampur adukan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain. Kemudian di dalam fatwa yang kedua, Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang paham pluralisme agama, liberalisme agama, dan sekularisme agama. Di dalam fatwa itu dijelaskan bahwa ada di kalangan umat yang memiliki paham dan mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya setiap agama, kebenaran agama itu relatif. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar, sedangkan agama lain itu salah. Tentu pemahaman ini, saudaraku, adalah pemahaman yang salah. Dan bahkan pemahaman pluralisme agama ini memandang semua pemeluk agama, agama apa saja, itu akan masuk ke dalam surga dan hidup berdampingan di surga. Paham ini
bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 85, surah Al-Kafirun ayat 1-6, surah Al-Ahzab ayat 36, Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9, dan Al-Quran surah Al-An'am ayat 116. Dan juga hadis Nabi kita, hadis riwayat Muslim yang menjelaskan orang yang tidak beriman itu pasti masuk neraka. Kemudian paham liberalisme agama yang memahami nas-nas agama Al-Quran dan Sunnah hanya menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Paham ini juga adalah paham sesat yang merasa pintar, lebih pintar daripada kitab suci. Padahal Allah yang memberikan akalnya terbatas kemampuannya, sedangkan itu Al-Quran dan As-Sunnah adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak bisa ditolak. Maka paham ini adalah sesat karena bertentangan dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 71. Kemudian ada paham yang kedua, sekularisme agama, yang memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Paham ini juga adalah paham sesat, bertentangan dengan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 dan Al-Quran surah Al-An'am ayat 116. Kemudian fatwa Majelis Ulama yang ketiga, yaitu nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram, seperti pemakaian sinterklas, pemakaian atribut keagamaan yang lain, itu haram dipakai oleh umat Islam karena itu merupakan atribut agama lain. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama dan tanpa mencampur adukan ajaran agamanya dengan agama yang lain. Kemudian fatwa yang keempat adalah fatwa Majelis Ulama Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8 yang digelar pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Mei 2024 yang diikuti 654 peserta. Di situ mereka membahas tentang prinsip hubungan antar umat beragama dan juga dibahas tentang fikih salam lintas agama dan fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Dalam salam lintas agama, tentu kita sering mendengarkan para pejabat-pejabat kita menyampaikan salam semua agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Om. Salam kebajikan. Disampaikan semua salam lintas agama. Menurut fatwa Majelis Ulama ini, bahwa sikap yang seperti itu adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Salam lintas agama itu bertentangan dengan ajaran Islam, karena pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiyah yang harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam dari agama lain. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi atau moderasi beragama yang dibenarkan. Dan begitu juga saudara-saudaraku, dalam hal mengikuti perayaan hari raya agama lain, itu setiap umat Islam
harus menjalankan toleransi dan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar agama mereka. Maka umat Islam tidak boleh hadir di dalam perayaan hari raya agama yang bukan agama sendiri. Termasuklah dalam penegakan fikih Islam inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terlalu toleransi, amat toleransi, tapi akhirnya kebablasan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi kita, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli kitab memberi salam kepada kami. Bagaimana kami menjawabnya, ya Rasulullah? Ada seorang sahabat dari Anas radhiyallahu anhu bahwa non-muslim mengucap salam kepada mereka. Lalu apa menjawabnya? Maka Rasulullah menjawab, bacalah, kalian jawablah dengan wa'alaikum. Dan ceritakan juga bagaimana ceritakan oleh Yahya dari Sufyan telah menceritakan kepada Abdullah bin Dinar, ia berkata bahwa aku mendengar Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika orang Yahudi memberi salam sesungguhnya ia mengucapkan assalamualaikum, yang artinya adalah semoga kecelakaan atas kamu, maka katakanlah alaika, atasmu pula. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kalau ada pertemuan, forum atau kegiatan yang ada di dalamnya ada non-muslim, maka majelis ulama kita menganjurkan kepada kita, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan assalamualaikum, atau salam nasional, atau salam lainnya yang tidak mencampur adukan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Itu dibolehkan, tapi jangan tambah lagi salam agama lain, karena salam bagi agama, setiap agama adalah merupakan ibadah dan merupakan ubudiyah bagi agama masing-masing. Maka jangan campur adukan antara agama kita dengan agama lain, ritual agama kita dengan ritual agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa antumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukan antara yang hak dan yang batil, padahal engkau tahu itu adalah kebenaran. Kenapa kau tidak sampaikan? Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita kembangkan sikap toleransi, tapi jangan kebablasan. Dengan adanya kemajemukan dan keberagaman, itu merupakan adalah sunnatullah, dan itu merupakan ujian kepada kita untuk kita bisa mampu berpastabugul khairat. Itulah yang Allah pesankan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48, dan juga surah Al-Baqarah ayat 148, supaya kita semua dalam berkemajemukan dan keberagaman yang ada, mari kita bersatu padu dalam mewujudkan visi dan misi negara kita. Dan secara global, mari kita berpastabugul khairat di mana saja kita berada. Mudah-mudahan dengan pastabugul khairat itu kita bermula dalam kebaikan. Insya Allah tujuan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, yang moderat, dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Insya Allah itu akan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.